Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa kembali ta'lim di majlis yang mulia ini, masjid kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian menjadi orang-orang yang mahir membaca Quran, dan Allah memberikan kekuatan bisa menghafal dengan baik walaupun hafalannya gak banyak ya, tapi Allah berikan kekuatan untuk bisa mengingat, menghafal. Dan yang paling penting, mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan Al-Quran yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bil khusus dalam sholat malam. Karena semakin banyak hafalan kita, potensi semakin bisa menikmati sholat malam dengan baik ya. Kalau pakai teori yang kita pelajari, misalkan satu surah 10 ayat, maka untuk bisa sholat tahajud dengan benar bacaannya, maka kita perlu sekitar 13 surah. 13 surah. Ya, surah apa yang ke-13 itu? Ada yang ingat? Ke-13 surah apa? Ar-Ra'd. Ya. 13 surah. Dengan nominal setiap rakaat kita membaca 10 ayat. Masya Allah ya. Al-Baqarah 10, Ali Imran 10, An-Nisa, waduh cakep banget itu. Ya. Itu durasinya ya insya Allah sekitar dengan 10 ayat ya, sekitar 40 menit. Dengan tertil ya, tartil bacanya. Itu kita bayangkan itu. Jadi minta kepada ya Allah, kasih saya 13 surah aja dulu deh. Dengan baik gitu ya. Itu Masya Allah luar biasa. Yang mungkin selama ini kita sholat malam hanya 15 surah dari An-Nas itu, yang kemarin saya bilang surah yang perlu kita curigai ya, kemarin malam tuh kan, surah yang perlu kita curigai bacaannya ya, itu. Tapi gak ada masalah, gak ada masalah. Jadi itulah tujuan kita. Semoga sekali lagi selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya. Pelajaran kita malam ini melanjutkan suratul Fatihah. Kemarin baru sampai ayat 3. Ya. Baru sampai ayat 3. Kebayang nggak satu minggu 3 ayat? Ya kan? Ketemunya seminggu kan? 1 minggu 3 ayat. Ini mudah-mudahan selesai malam ini. Jadi kalau 1 minggu 3 ayat, wah kita sudah pasihnya luar biasa itu. Mestinya ya, sudah pasihnya luar biasa karena cuman 3 ayat. Ini 1 minggu. Gitu ya, ini Fatihah. Baik. Yang kedua, cara membaca surah Fatihah ini oleh para ulama ahli Quran dibagi 4 cara. Ini prolog supaya kita juga nggak kaget ketika ada yang membaca. Ya, ada 4 cara. Cara yang pertama adalah qat'u kulli. Qat'u kulli yakni diputus semua bacaannya, diwakafkan setiap ayat. Yang lazim kita baca ya. Dan ini bacaan diputus setiap ayat, sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Karena Nabi ketika membaca suratul Fatihah khusus dalam sholat wajib, setiap ayat diwakafkan, diberhentikan. Ya. Cuman yang pertama ini ada 2 imam ahli Quran khilaf di ayat yang ke-6 ini. Ya, khilafnya di mana? Pertama,
Imam Nafi mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat. Imam Nafi mengatakan siratal ladzina an'amta sampai waladhdallin satu ayat. Maka kalau baca kita pakai riwayatnya Imam Nafi, maka di sini rata-rata tidak berhenti di alaihim, tapi di wasol, dilanjut, berhentinya di waladhdallin. Tapi kalau Imam Asim menyebutkan siratal ladzina sampai waladhdallin terdiri dari dua ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin satu ayat. Makanya ulama berbeda pendapat. Fatihah itu kan kemarin sudah jelaskan. Ada yang mengatakan 7 ayat itu bersama basmalah, ada yang mengatakan 7 ayat itu di sini 6, dari sini ke sini 7. Udah gak ada masalah. Kan itu ranahnya para ulama. Ya, bukan ranah kita. Tinggal anak kasih tahu. Cara baca Fatihah yang pertama diputus semua bacaannya. Cuman beda pendapatnya di sini. Antara Imam Asim dengan Imam siapa tadi? Imam Nafi. Imam Nafi diwasol. Imam Asim berhenti di alaihim. Ya, silahkan pakai dulu, gak ada masalah. Bagi yang panjang nafasnya bisa sampai waladhdallin, tapi bagi yang pendek sampai alaihim, dan tidak perlu diulang. Kenapa? Karena kata Imam Asim ini satu ayat. Walaupun di sini ada waqaf mamnu'. Lah ini terlarang. Ya, bukan mamnu' tadkhin, terlarang merokok, bukan. Ini larang berhenti. Ini larang berhenti. Tapi menurut imam yang lainnya boleh. Ini cara baca yang pertama. Jadi enggak apa-apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين atau صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cuma hati-hati karena ini mad lazim, perlu ekstra napas. Ya, jangan di sini tuh alaihim udah habis ya sini. Jadi lebih enak kalau memang yang punya napas pendek berhenti di sini. Ya, supaya untuk mengambil mad lazimnya lebih enak. Ya, satu. Yang kedua, waslul kulli. Waslul kulli artinya diwasol, digabung semuanya dari ayat 1 sampai sini. Boleh? Boleh. Ini menurut ahli Quran. Boleh. Kalau memang kita punya nafas. Di sini ada gak yang kuat? Sampai sini, satu nafas. Siapa yang kuat satu nafas? Bang Wawan kuat gak? Satu nafas. Ini satu napas, tapi tetap dengan tartil. Dengan tartil, jangan lepas rem itu namanya. Belum rem, itu tetap tartil. Satu napas boleh. Jadi enggak boleh kita salah, enggak salah menurut para ahli Quran boleh. Ya, bahkan di dalam riwayat Asim diwasol dari mulai bismillah. Bahkan boleh wasol bismillah hamdalah sampai waladhdallin wasol lagi kepada surah lain, itu boleh. Paham ya? Supaya nanti ketika ada yang baca itu kita nggak selalu salah, nggak boleh selalu matok orang salah tuh. Ilmuin dulu, boleh. Misalkan kita baca Imam Asim atau anak nggak kuat lah, ini contoh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sudah selesai. Gak nyampe. Gak nyampe ya. Dulu kalau masih muda tuh nyampe dulu. Waktu masih muda nyampe sampai sini. Sekarang udah gak kuat. Mau nyoba. Tapi jangan begini. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya nggak sah itu bacanya, nggak sah gitu kan. Ada di daerah Antah Barantai itu kalau sholat tarawih begitu, ya jangan diikutin, dosa, nggak bener. Nah, ya, makmumnya sudah bilang
amin. Oh, udah deh. Karena bacanya, jadi kalau ditanya, kan suka ada yang nanya, tuh dia baca Qur'annya di satu napas, boleh? Jawabannya, boleh, tapi tetap tartil. Imma bacaannya tartil, hadr atau tadwir. Ya, tartil biasa. Ya, hadr dibaca lebih cepat. Tadwir bacanya sedang. Ya, tadi silahkan Pak, boleh. Itu cara yang kedua. Ya, mudah-mudahan lah nanti dicoba di rumah. Kalau habis goes tuh atau habis renang, biasanya paru-parunya terbuka lebar gitu kan, napasnya panjang. Karena rata-rata orang yang renang sama sepedaan tuh napasnya panjang. Ya, renang di air maksudnya ya. Jangan di pasir. Ini dicoba di rumah supaya napasnya bagus. Yang kedua, yang ketiga dibagi beberapa wakaf. Ya, diantaranya ya, ayat pertama diwakafkan, ayat kedua sampai 3 wasol, kemudian ayat keempatnya di sini ya diwakaf, 5 sampai 6 diwasol. Cara yang kedua. Jadi dicampur antara qat'u dan waslu. Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wakaf. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wakaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini cara yang keberapa? Yang ketiga. Monggo seperti itu. Boleh? Ya, boleh. Cara yang ketiga. Ada yang pernah dengar kayak gini? Cara ngewakafkannya? Jadi cara ngewakafkan ini juga nggak asal, ada ilmunya. Nggak main berhenti aja, nanti salah terminal bahaya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, yang keempat, ini diwakaf 1, 2, 3, 3 ayat diwakaf, 1 ayat berhenti, kemudian 2 ayat wasol. Ini lebih ekstra lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berhenti, 3 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti, ini wasol. Bedanya kan tadi kalau yang awal berhenti di sini, yang ketiga ya. Nah, ini sampai sini. Baru Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang keempat. Ini cara membaca surah Al-Fatihah dengan 4 cara wakaf dan wasol. Ingat ya insyaallah ya. Ya, ditulis mengingat. Ingat ini cara. Jadi silahkan. Seperti itu caranya. Ini yang direkomendasikan oleh para ulama ya, seperti ini cara membaca suratul Fatihah ya. Nah, kebanyakan di antara kita ya, bila khusus di sini ini semuanya diwakaf. Ya, dan hampir semuanya di sini juga wakaf. Kadang-kadang ada yang imam sesekali diwasol, nggak ada masalah. Ya karena ilmunya sudah tahu tadi. Ya, asal jangan sembarang. Di sini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini sembarang namanya. Berarti sini. Ya, itu sembarang atau yang lainnya. Kecuali kalau idtirari. Apa idtirari itu? Darurat. Dengan apa? Banyak sebabnya. Darurat karena batuk, darurat karena tiba-tiba nyesek, darurat karena tiba-tiba apa ya? Ya banyaklah. Pokoknya yang tiba-tiba memaksa kita secara mendadak berhenti. Yang kayak gitu boleh. Karena itu tidak disengaja, tapi mesti diulang. Ya, baik. Alhamdulillah, dari itu 4 cara membaca Fatihah yang sahih, yang benar seperti itu.
antara waqaf dan wasolnya, ya, supaya nggak salah lagi kita baca. Silakan sesuaikan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk memilih cara baca yang mana. Karena sudah ilmunya kita bahas, ketika mendengar siapapun baca Quran dengan cara yang tadi, maka pastikan bahwa orang itu punya ilmu. Karena dia sudah sesuai dengan apa? Bacaan ulama ahlul Quran. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai bacaan secara mufradat dulu untuk membaca dengan baik dan benar surah Al-Fatihah. Kita ulang dari awal, ya. Kemarin di situ. Yuk, diperhatikan sininya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Suaranya agak naik, suara 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya, kemarin. Boleh lurus sih, nggak apa-apa. Maliki Yaumiddin. Ayo. Iya. Asal jangan begini. Maliki Yaumiddin. Nah, itu nggak ada. Tapi udah tobat sekarang, ya. Udah tobat sekarang. Din tuh lembut, halus, ya, bacanya. Maliki Yaumiddin. Ayo. Iya. Ya, sampai situ kemarin, ya. Sekarang lanjutkan ayat ke-4-nya. Ingat, tasydid selalu di apa? Tekan. Iya. Tapi tidak boleh ditahan. Itu nggak ada. Iya, yang ditahan di sini. Terus ini cepat. Iyyaka, iyyaka. 2 harokat. Iyyaka. Coba sama-sama. Lagi. Ya. Ka itu ka hampir mirip dengan ta. Ya, ka. Enggak ka. Itu kaku. Ya, tapi ka. Ka. Tidak juga ka, enggak. Apalagi ada ka, ada ngoroknya, enggak. Tapi ka, empuk. Tidak ka. Ya. Kalau dibutuhkan oleh orang kelurahan tuh yang ada data mak bapak anak, apa namanya? Kakak itu. Kalau itu tebal kakak. Kakak. Artinya kakak. Kakak. Beda. Kakak. Coba kakak. Lagi lagi. Jangan kakak. Itu siapa? Si kakak. Ini kakak, beda. Kakak. Ya, itu bunyi ka. Iyyaka. Ayo. Lagi. Lagi. Kita lanjut sampai sini. Iyyaka na'budu. Ingat, tanda baca doma selalu monyong. Iyyaka na'budu. Du. Ya, du, monyong. Ayo, 1, 2, 3.
Ya jangan iyyaka na'budu. Ya, anak budu refleks. Itu ya. Iyyaka na'budu monyong. Ya. Salah satunya boleh monyong banyak baca Quran. Ya, kalau depan orang monyong nggak boleh. Ya. Iyyaka na'budu. Ayo. Ya. Ini yang pertama. Lalu kedua, wa iyyaka nasta'in. Turun. Yuk. Wa iyyaka nasta'in. Turun. Kasroh selalu di bawah. I. Turun di sini. I. Ya, kalau doma u. Patah a. Lurus. Ya. Kita sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Lurus gak apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Ya. Ini karena kalau nggak dimonyongkan cenderung ada mad. Apa mad tuh? Bunyi panjang. Ya, karena tidak refleks sama ininya. Kalau nggak sama ini, monyong, kecenderungan nanti pakai mad. Sering orang baca ini, iyyaka na'budu, jadi panjang, budu. Coba, kalau ini udah sendiri, iyyaka na'budu, udah sendiri dia. Nggak mesti pakai mad, karena mulut sudah monyong duluan. Maka dalam makhorijal huruf itu, ada huruf-huruf yang keluar dari dua lisan, syafatain, ya. Ada yang ada dari lubang mulut, namanya jauf, jauful fami. Ada halak di sini, ya. Ada lisan, ya. Itu dibagi 5, nanti dibagi menjadi 17, ya, ya. Maka yang laki-laki memang harus keluar suaranya. Yang laki. Ini kan kita laki-laki semua. Kalau nggak keluar suaranya bukan laki-laki. Keluar suaranya laki-laki. Ini supaya jelas, ya. Baik, kita lanjut. Ayat kelima. Kalau mau cari lagu, lagunya sama seperti ini. Seperti ayat kedua. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati haknya. Hak dada, hak besar itu cenderung melepas atau meminta supaya nafas kita lebih banyak keluar. Maka ditahan. Ya tidak dilepas. Itu langsung habis. Ya, tapi ditahan. Ya, ditahan. Ya. Ini karena keluaran dari aqsal halki, ya, hamzah dengan ha, aqsal halki, pangkal halak, tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Perhatikan tonya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Coba tonya biasa. Ihdinas siratal jelas apa bunyinya? Tal mustaqim. Tal jadinya. Ya. Beda jalan tol, ya. Jalan tol gitu ya. Sama seperti surah Quraisy. Alladzi a'ta, ya, amahum min ju'. Gitu kan? Ta. Ini sama ta.
Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ya, insyaallah ya. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Lagi, 1, 2. Baik. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Mama, kalau kiai itu mama haji. Jadi dia langsung samperin satu-satu gini nih. Dulu mana berani sama guru begini. Ya, dilihatin betul-betul. Saking sayangnya sama muridnya supaya benar-benar fasih baca Qur'annya. Gini tuh bisa 3 bulan, bisa 6 bulan hanya Fatihah tok gitu kan. Itu Masya Allah gitu. Kenapa sebetulnya gak susah? Kitanya dulunya suka nganggap enteng. Ya kan? Ya Fatihah doang gitu kan. Dulunya gitu. Padahal nggak susah itu. Artinya kalau sudah dianggap enteng dulu, ketika mau kita perbaiki, baru tuh oh, ternyata susah ya gitu. Sebetulnya susahnya karena dulu terlalu lama, gitu ya. Maka sekarang kita nggak boleh ada lagi di pikiran ini susah. Pokoknya Bismillah gampang, gitu ya. Insyaallah. Kita ulang, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan lah yang seperti ini Allah himpun dengan rahmatnya, Allah muliakan, Allah mudahkan, ya menjadi para ahli Quran insyaallah. Ya, pokoknya hilangkan di sini belajar Quran tuh susah. Bismillah ya Allah, karena Engkau berjanji untuk memberikan kemudahan, maka insyaallah dengan izinmu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. 4 kali Allah sebutkan di dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'an, sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk diingat, dipelajari. Fahal min mudzakir, maka adakah di antara kalian yang mau mempelajarinya? Allah sudah mengatakan mudah, tinggal apa? Kitanya mau nggak mempelajari? Maka Allah bertanya, fahal min mudzakir, maka adakah yang mau mempelajarinya? Jadi kalau kita nggak mau mempelajari gimana? Allah sudah mudahkan gitu kan? Masya Allah, gitu. Dimudahkan majelisnya, dimudahkan waktunya dan lain sebagainya. Maka kita harus berada di majelis tersebut. Baik, segera cukup untuk malam ini.